Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi di pertemuan hari ini. Di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang struktur lapisan bumi. Ya, di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas itu tentang apa-apa saja yang akan kita pelajari pada mata kuliah rekayasa struktur jalan dan jembatan tahan gempa ini, di mana sebelum bisa merekayasa struktur untuk ketahanan gempa, kita harus tahu dulu mekanisme kejadian gempa. Kemudian sebelumnya juga kita harus tahu dulu bagaimana proses kejadian gempa yang ada kaitannya dengan terlebih dahulu kita mengetahui teori-teori seputar bumi. Ya. Baik. Sebelum masuk ke materi yang lebih dalam, kita harus sepakat terlebih dahulu bahwa bumi itu bulat. Gitu ya, karena teori bumi itu bulat lah yang akan mendasari bagaimana nanti saya menjelaskan lapisan-lapisan bumi, kemudian lempeng tektonik, apa yang menyebabkan lempeng tektonik bergerak, yang tentunya akibat pergerakan lempeng tektonik ini itu yang menyebabkan gempa bumi, dan seterusnya gitu ya. Jadi sudah harus sepakat. Kemudian kita sudah sama-sama tahu bahwa bumi itu berbentuk bulat, ya, seperti bola, kemudian terdiri dari beberapa lapisan. Kemudian mempunyai jari-jari khatulistiwa, yang jari-jari khatulistiwa itu yang horizontal, ya. Jari horizontalnya sekitar 6.328 km, kemudian jari-jari kutub 6.356 km, dan hampir 70% ya permukaan bumi kita ini diliputi oleh lautan. Untuk menjelaskan struktur dalam bumi, ya, saya rasa menganalogikannya cukup dengan membayangkan sebuah telur, ya, karena memang bumi itu mempunyai struktur dalam yang hampir sama dengan telur. Cangkang telur itulah kerak bumi, ya, kerak bumi atau crust. Kemudian putih telurnya itulah selubung bumi, dan yang terakhir kuning telur itulah yang namanya inti bumi. Begitu ya, itu sederhananya ya. Kemudian berdasarkan lapisan penyusunnya, lapisan dalam bumi, ya, itu terbagi atas 3 lapisan. Yang pertama adalah litosfer, kemudian astenosfer, kemudian mesosfer. Untuk litosfer, ya, ini adalah lapisan paling luar dari bumi, mempunyai ketebalan kira-kira 100 km. Kemudian lapisan litosfer ini melingkupi yang namanya kerak bumi atau crust. Kemudian selubung atau selimut bumi yang bagian atas, yaitu itulah masuk kategori lapisan litosfer. Kemudian karena lapisan ini karena litosfer ini adalah lapisan paling luar bumi, sehingga cenderung membatu dan rapuh, ya, yang mengakibatkan lapisan ini mudah sekali hancur dalam sebuah kejadian gempa. Itu yang mungkin menyebabkan lempeng itu pecah, ya, sehingga nanti permukaan bumi itu terdiri beberapa lempeng gitu ya. Kemudian lapisan ini kalau dibandingkan dengan lapisan lain, astenosfer dan mesosfer, itu adalah yang paling tipis. Gitu ya. Selanjutnya adalah astenosfer, lapisan di bawah litosfer dengan kedalaman itu kira-kira 700 km, ya. Lapisan ini bersifat fluida karena memang berada dalam titik lebur. Kemudian bersifat mengalir, ya, mengalir karena fluida, tapi jangan membayangkan seperti air, ya. Fluidanya dia sifatnya plastis. Seperti kalau dibayangkan boleh seperti magma, ya. Nah, kemudian akibat tekanan yang terjadi sepanjang waktu, lapisan ini mengalir, ya. Kemudian perbatasan antara litosfer dan astenosfer, ya, perbatasannya itu membentuk suatu proses konveksi yang menyebabkan lapisan litosfer itu menipis, kemudian terpecah, ya, menipis, terpecah, dan kemudian bergerak acak secara horizontal
searah lingkaran permukaan bumi, itu yang disebut dengan lempeng tektonik atau tectonic plate ya. Selanjutnya adalah lapisan terakhir, itu adalah mesosfer ya, mesosfer. Lapisan ini lebih kaku, kemudian dibandingkan litosfer, kemudian lebih kental dari astenosfer. Kemudian lapisan mesosfer itu terdiri dari sebagian besar selubung hingga inti bumi, gitu ya. Oke, itu tadi lapisan bumi. Kemudian lapisan utama bumi, ya, lapisan utama bumi itu bisa kita bagi menjadi empat bagian. Yang pertama adalah kerak bumi, ya, di mana kerak bumi itu bagi dua lagi menjadi kerak samudra dan kerak benua. Kemudian selimut bumi, ya, ini masih plastis yang kita analogikan sebagai putih telur ya tadi ya. Kemudian inti bumi bagian luar ini bersifat cair. Yang inti bumi dibagi menjadi dua karena memang ada beda sifat ya, karena ya dan lapisan penyusun untuk bumi bagian luar itu sudah tercampur dengan material silikon ya. Kemudian juga bersifat cair. Kemudian untuk inti bumi bagian dalam dia adalah murni lapisan besi dan bersifat kaku ya, padat. Untuk memahami lebih bagus ya, lebih mendalami tentang materi yang baru saya sampaikan, bisa dilihat pada gambar ini ya, pada gambar ini. Jadi atmosfer karena ada lapisan luar, nah kita bahas ya, jadi kita akan membahas lapisan dalam. Bisa dilihat yang ini adalah crust, yang bagian atau yang bagian ini ya, crust bagian luar itu terdiri dari dua, continental crust ini lempeng benua, kemudian oceanic crust lempeng samudra. Kemudian di sini bisa dibaca litosfer ya, litosfer itu adalah crust dan ini upper mantle, selubung bagian atas. Kemudian astenosfer ini ya. Kemudian yang terakhir yang ini ya, inti bumi ya. Bumi di mana untuk inti bumi bagian dalam itu ya solid metal ya, solid metal. Untuk inti bumi bagian luar itu sudah komposisinya sudah ditambah dengan belerang ya, atau es. Atau bisa dilihat lagi lebih memahaminya pada gambar ini ya, gambar ini di mana yang ini adalah lapisan lempeng, kemudian ada namanya selimut bagian atas, selimut bagian bawah, inti luar, inti bagian dalam. Kemudian bisa juga dilihat perkiraan ya, perkiraan dari kedalaman ya, perkiraan dari kedalaman. Dimana tadi sudah saya jelaskan bahwa litosfer ya itu adalah yang crust dan upper mantle, kemudian astenosfer itu lower mantle dan sebagian ini ya inti bumi, kemudian mesosfer ya. Oke, ada yang mau ditanyakan ya, ada yang mau ditanyakan tentang materi yang barusan saya sampaikan? Baik ya, baik, kalau tidak ada pertanyaan ya, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan baik. Pertemuan hari ini saya rasa kita cukupkan sampai di sini ya, karena memang tidak ada lagi pertanyaan. Minggu depan kita akan membahas yang namanya teori lempeng tektonik ya, nanti ada kaitannya dengan mekanisme gempa bumi. Baik, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.